Tetapi masalahnya, kenapa kebencian kepada orang Yahudi dan orang Kristen ini terus ditanamkan kepada turunan Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton dan mendukung menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Seketika Saifuddin Ibrahim ini berubah menjadi yang loncat-loncat di atas kayu. Jadi di sini Saifuddin Ibrahim ini juga mengatakan kalau kita itu membenci orang Yahudi dan orang Kristen. Di mana kita membenci orang Kristen ini? Kita tidak pernah membenci orang Kristen. Cuman orang Kristen merasa kalau kita itu membenci dia. Kenapa? Karena mereka yang sebenarnya membenci umat Islam. Karena penganut agama Kristen ini semakin lama semakin berkurang. Nah, jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu. Kita dengarkan bagaimana perubahan si Udin ini dengan secara spontan. Kutukan Tuhan terhadap orang Yahudi karena melanggar hari Sabat itu dijadikan monyet. Monyet itu apa? Monyet itu adalah binatang yang nggak pernah tersenyum. Mana pernah, apalagi ketawa, dia akan menghina orang, ngeledek orang. Ya, bakar gereja, rasain lo, gitu. Nah, apakah benar orang Yahudi itu monyet? Atau adakah karakteristik orang Yahudi yang dikatakan sebagai monyet karena melanggar hari Sabat? Udin Bongak Duda Tua ini bertanya, kenapa orang Yahudi dikutuk seperti yang loncat-loncat di atas kayu? Jadi mereka ini tidak pernah mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau menjauhi larangannya. Mereka ini selalu membangkang, padahal ke orang Yahudi ini sudah diutus Nabi, tapi mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Nasihat-nasihat diberikan oleh Nabi, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Mereka selalu membangkang. Karena inilah mereka itu dikutuk seperti yang loncat-loncat di atas kayu. Dan si Udin ini juga bertanya, apakah ada orang Yahudi yang sifatnya mirip seperti yang loncat-loncat di atas kayu? Iya ada. Kenapa? Contohnya, kalau kita kasih pisang ke seekor monyet, itu dipegang dengan tangan kiri. Kita kasih pisang lagi, dipegang dengan tangan kanan. Kita kasih pisang lagi, dipegang dengan kaki kiri. Dikasih pisang lagi, dipegang dengan tangan kanan. Dan dikasih pisang, dimasukkan ke dalam mulut. Jadi mereka ini tidak pernah merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu merasa kekurangan. Dan setelah dikasih, itu tidak tahu tanda terima kasih. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan ocehan Udin selanjutnya. Sebagai kera, rakus. Nah, dia nggak menyebut kenapa monyet nggak pernah tersenyum, nggak pernah ketawa. Dia hanya menghina. Si Udin ini baru saja mencontohkan seperti apa sifat dari saudara kembarnya ini. Pertama, mereka ini rakus dan tidak tahu tanda terima kasih. Itu sama seperti Udin. Karena Udin ini juga rakus, tidak pernah bosan, selalu ngemis-ngemis donasi, padahal dia ini sudah tua. Kemudian si Udin ini mencontohkan bagaimana suara saudara kembarnya. Sama seperti si Udin, karena si Udin juga selalu ngomel, mencaci maki. Kan ini cuma kerja Udin selama ini. Kalau nggak ada donasi, si Udin ini ngomel-ngomel, mencaci maki orang Kristen. Jadi si Udin ini juga mengatakan kalau kita itu selalu membakar gereja. Di mana kita membakar gereja? Kita tidak pernah membakar gereja. Untuk apa kita bakar rumah ibadah orang lain? Itu hak mereka. Jadi itu kepercayaan mereka. Untuk apa kita mengganggu mereka? Bukankah si Udin ini yang selama ini selalu mengganggu umat Islam, selalu mencaci maki umat Islam? Kalau kita balas ocehan Udin, kita dikatakan penista agama, kita dikatakan radikal. Kan seperti itu yang selalu diucapkan oleh si Udin Bongak Duda Tua ini. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana ocehan Udin Bongak selanjutnya. Tetapi masalahnya, kenapa kebencian kepada orang Yahudi dan orang Kristen ini terus ditanamkan kepada turunan Muslim, diajarkan dari kecil? Inilah yang gak fair dari beragama Islam itu. Si Udin ini mengatakan kita itu selalu membenci Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, aliran tertentu. Di mananya kita membenci mereka? Kalau seandainya kita membenci saudara kita yang di Kristen,
itu 86,93% hasil bumi Indonesia ini untuk umat Muslim. 7,47% itu untuk umat Kristen. Untuk Kristen Katolik 3,8%. Kita bagi menurut penganut agamanya masing-masing kalau kita benci kepada mereka, kalau kita tidak adil kepada mereka. Tapi selama ini apakah ada seperti itu? Kan tidak ada. Di pejabat pemerintahan banyak dari agama lain, tapi itu kan tidak pernah dipermasalahkan. Mau dari agama manapun dia, asalkan dia mampu duduk di sini, silahkan. Kita kasih kepercayaan kepada mereka. Untuk presiden bisa non-muslim, asalkan mampu, asalkan bisa mencari suaranya tidak masalah. Jadi kalau si Udin ini mengatakan bahwa kita itu membenci saudara kita di Kristen, di mananya kita membenci mereka? Dikatakan kita itu membenci Yahudi. Ya, kalau untuk saat ini saya memang benci kepada Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi ini lempar batu sembunyi tangan. Di tahun 1948, Israel ini dibentuk menjadi negara oleh Inggris dan ada negara Eropa di belakang Inggris ini. Jadi yang membentuk Israel ini menjadi negara adalah Inggris. Dari situ mereka itu selalu membuat kekacauan sampai saat sekarang ini. Jadi kalau dikatakan kita membenci Yahudi, ya termasuklah. Tapi kalau membenci Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, aliran kepercayaan tertentu, kita tidak pernah membenci mereka. Karena HAM itu harus dipenuhi, diberikan kepada mereka. Hak asasi manusia. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.